Oke, mari kita bedah sebuah ide besar. Peta kekuasaan global itu lagi digambar ulang, dan yang menggambarnya predator-predator jenis baru. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba memahami dunia baru yang brutal ini. Kutipan ini dari buku yang jadi dasar pembahasan kita langsung menohokkan, ini ngasih gambaran tentang era kekuasaan baru yang kejam yang akan kita jelajahi sekarang. Nah, buku ini dimulai dengan sebuah analogi sejarah yang, wow, cukup bikin kaget. Coba bayangin deh, para pemimpin dunia kita sekarang ini, mereka itu seperti suku Aztec. Pede banget sama aturan main mereka, tapi sama sekali nggak sadar ada penakluk model baru yang datang dengan cara main yang tidak total. Dan bukannya melawan, kelompok lama ini malah coba baik-baikin kekuatan baru ini. Mungkin mereka berharap kecipratan sihir teknologi mereka gitu. Tapi ya, strategi ini gagal total. Benar-benar gagal. Jadi, siapa sih predator ini? Era baru ini katanya dipimpin oleh tipe pemimpin baru yang disebut Pangeran Borgia. Nah, para pemimpin ini, mereka nggak main pakai aturan lama. Mereka itu persis seperti yang digambarkan Machiavelli. Setengah singa, setengah rubah. Cerdik sekaligus buas. Mereka nggak segan-segan pakai kekuatan, pakai tipu daya. Buat apa? Buat nulis ulang aturan mainnya. Oke, biar lebih kebayang gimana cara kerja Pangeran Borgia ini, kita lihat contoh nyata yuk. Buku ini ngasih satu studi kasus modern yang jelas banget. Cuma dalam satu gebrakan, MBS mengubah hotel super mewah jadi penjara. Ini bukan cuma soal rebutan kekuasaan loh. Ini semacam sinyal ke seluruh dunia. Aturan lama udah nggak berlaku. Sekarang, saya yang pegang kendali. Dan gaya yang berani, yang disruptif ini ternyata nggak cuma ada di kerajaan. Lihat aja kutipan provokatif dari Presiden El Salvador ini. Pola pikir predator ini ternyata juga mulai merayap masuk ke dalam sistem demokrasi. Tapi tunggu dulu, para pangeran Borgia ini nggak sendirian. Mereka ternyata punya sekutu kuat. Sekutu dari kekuatan baru lainnya, para penakluk teknologi. Ini pergeseran yang penting banget. Dulu kekuatan teknologi itu mainnya halus, di belakang layar, kayak Eric Schmidt dari Google. Sekarang beda total. Mereka mainnya terbuka, frontal, disruptif, kayak Elon Musk. Dari yang sembunyi-sembunyi, sekarang jadi terang-terangan di panggung utama. Nah, ini nih yang menarik. Coba perhatikan filosofi mereka. Ada satu benang merah yang kuat antara para raksasa teknologi dan para pangeran Borgia itu. Mereka sama-sama nggak suka, bahkan benci sama yang namanya status quo. Jadi, ketika dua kekuatan ini, kekuatan politik yang brutal dan supremasi teknologi, bersatu, apa yang terjadi? Mereka jadi semacam kekuatan hibrida super. Tujuannya satu, bongkar tatanan lama, bangun dunia baru sesuai kemauan mereka. Melihat aliansi predator ini, pasti kita jadi bertanya-tanya kan, kenapa sih penguasa-penguasa lama ini kok kayaknya gampang banget dikalahkan? Kenapa mereka bisa kalah telak begini? Jawabannya, menurut buku ini, ada di jurang budaya yang dalam. Sederhananya, kelas politik yang lama itu udah nggak nyambung lagi. Mereka udah nggak ngerti bahasanya rakyat, nggak ngerti apa yang jadi kekhawatiran orang banyak. Ada satu cerita menarik dari sebuah acara kaum elit yang benar-benar menggambarkan betapa nggak nyambungnya mereka. Dengar kalimat itu, fasilitator percakapan, ini tuh simbol dari budaya elit yang sibuk banget sama proses, sama dialog yang sehat. Padahal di luar sana, orang-orang pusing mikirin biaya hidup, mikirin keamanan, dunianya beda banget. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Di satu kubu kita punya partai pengacara yang ngomonginnya soal aturan, prosedur, legalitas. Di kubu lain ada partai Borgia yang ngomongin hal-hal yang dirasain langsung. Kejahatan, imigrasi, harga-harga naik. Mereka nawarin solusi cepat dan tegas. Bener-bener kayak ngomong pakai dua bahasa yang berbeda. Dan ini bukan cuma omong kosong. Lihat angka ini. 19 dari 20 kandidat presiden dan wapres Demokrat dari tahun 1980 sampai 2020 itu sarjana hukum. Ini bukan sekedar angka loh. Ini bukti kalau budaya pengacara yang lebih mentingin proses daripada hasil itu udah mendarah daging. Dan benturan budaya inilah yang akhirnya membawa kita masuk ke era yang disebut zaman sang predator. Coba pikirin deh, dulu yang bikin kekacauan itu kan para pemberontak. Sekarang, justru mereka yang berkuasa yang make kekacauan sebagai senjata. Ini tatanan politiknya jadi kebalik total. Kutipan ini benar-benar menggambarkan suasananya ya.
Rasanya seperti kita lagi di mobil yang remnya blong dan satu-satunya pilihan cuma tancap gas. Batas-batas lama, aturan main lama, semua dilanggar. Dan realitas baru ini tergambar jelas di sini. Teknologi bikin ongkos menyerang jadi jauh lebih murah daripada bertahan. Anda butuh miliaran dolar buat bikin satu kapal induk, tapi cuma butuh jutaan dolar buat menenggelamkannya pakai rudal. Atau bahkan hampir gratis kalau pakai serangan siber. Dunia seperti ini kan surga bagi para predator. Jadi, mungkin yang kita lihat sekarang ini bukanlah sesuatu yang aneh atau menyimpang. Bisa jadi ini adalah kembalinya dunia ke setelan pabriknya, ke cara kekuasaan bekerja selama ribuan tahun. Siapa yang kuat, dia yang menang. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar yang cukup bikin gelisah. Kalau para predator ini lagi sibuk nulis ulang aturan mainnya, terus nasib kita yang terbiasa hidup dengan aturan itu gimana? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.